Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Almira. Saya bersekolah di SDIT Tunas Ilmu Tanjung Pinang. Hari ini Almira akan bertutur tentang selat nasi di Pulau Subi. Cerita ini saya baca di Perpustakaan Kota Tanjung Pinang. Teman-teman, simak cerita ini ya. Konon, kisah ini terjadi tatkala Pulau Subi masih merupakan sebuah pulau. Belum terbelah dua seperti sekarang. Pulau ini dikuasai oleh seorang datuk kaya beristrikan Cik Wan. Beliau mempunyai seorang putri yang diberi nama Nilam Sari. Wajahnya cantik menawan, sopan tingkah lakunya. Sehari-hari duduk menekat, menyulam, dan merenda benang sutra. Rajin pula bertanak, memasak, dan membuat kue juada. Keindahan akhlak Nilam Sari itu pun sampai pula ke telinga permaisuri raja bangsawan di negeri Palembang Sriwijaya. Baginda pun bercita-cita hendak beranak menantukan Nilam Sari putri datuk kaya Pulau Subi itu. Pada suatu hari permaisuri memanggil Pangeran Demang Ajijaya. "Demang Ajijaya anakku, anak tunggal bonda, besar panjang sudah. Selesai pula menuntut ilmu ke sana kemari. Ke Malaka sudah, ke Jawa pun sudah. Ke negeri Cina telah menamatkan pelajaran bersilat tembung. Belajar kuntau di negeri Hailam. Mengaji pun telah selesai di Patani negeri Siam. Ke Mekah, Madinah saja yang belum. Menikah saja yang belum." "Saya bonda, apa maksud bonda?" Diiringi senyum keibuan, permaisuri bertutur lagi. "Niat bonda tersemat sudah di hati. Andaikan Palembang sedia ada kumbang jati, di Pulau Subi sedang mekar sekuntum bunga bersari wangi. Setinggi Mahameru harapan bonda, hendak mengantar Tepak Puan dan Sirih Pinang. Sirih Pinangan diunjukkan kepada Nilam Sari putri datuk kaya Pulau Subi orang berpangsa." Akhirnya lamaran pangeran dari negeri Palembang Sriwijaya itu pun diterima oleh datuk kaya. Sepakat dalam musyawarah sekalian sanak saudara pula. Hari pernikahan diputuskan pada 10 hari bulan Syafar. Pasti pada 10 hari bulan Safar tibalah arak-arakan pengantin dari Palembang. Janji para utusan kepercayaan permaisuri. "Kami tunggu. Tidak akan ada selisih hari dan bulannya," kata datuk kaya seraya berjabat tangan tanda berteguh janji. Sepekan menjelang 10 hari bulan Syafar, berhimpunlah penduduk Pulau Subi. Ada yang sibuk membelah kayu api, ada pula yang sibuk menegakkan selasar. Sampai pada 7 hari bulan Syafar, ayam, itik, dan kambing lembu pun disembelih berpuluh-puluh ekor. Sampai pada 9 hari bulan Syafar, bertanak, memasak, mengukus, membakar kue, merendang, menggulai ikan untuk lauk pauk. Pemangku adat asyik pula memasang tabir dan menggantung tirai seri balai pelaminan. Pagi-pagi 10 hari bulan Syafar, seperti telah dijanjikan, nasi berdandang-dandang dan lauk pauk berdulang-dulang telah terhidang. Nilam Sari pun telah siap dirias. Dipakaikan pula baju kurung bertapis sutra corak lintang tenunan siantang. Bertudung manto kain mastuli daik lingga.
Ikatan pending melilit pinggang emas tempawan. Dukuh 3 rengkat terkalung di leher Nilamsari hingga menutupi dada. Sesuai putri datuk-datuk bermahar mas kawin 120 ril. Namun hingga petang pengantin laki-laki belum juga datang. 2 hari sudah lewat, barulah pada 13 hari bulan Syafar arak-arakan pengantin laki-laki tiba. Selesai menikah, Pangeran Demang Aji Jaya dan Putri Nilamsari dipertemukan. Namun apa hendak dikata? Nasi berdandang-dandang dan lauk pauk berdulang-dulang, semuanya basi. Sekalipun Cik Wan berusaha menggantikan hidangan dengan lasti yang dan lauk pauk yang baru, Datuk Kaya berkeras tidak mau menukarnya. Biar orang Palembang itu tahu diri, mereka telah mungkir janji. Ikrar tiba pada 10 hari bulan Syafar tidak mereka tepati. Patut kita hidangkan segala makanan basi ini. Ya, patut sekali, kata Datuk Kaya. Wahai Kekanda, tidaklah lebih baik usah periksa dahulu. Tanyakan dahulu, mungkin mereka terserang angin ribut, hujan membadai di perjalanan. Tentu terlambat sampai seperti ini. Iya, Kekanda memang terserang angin ribut di perjalanan. Kami terpaksa berteduh di Teluk Pulau Kiabu, bisik Demang Aji Jaya kepada Nilamsari. Namun tidak sempat terdengar oleh Datuk Kaya ayahandanya. Tukar hidangan kita, Kekanda. Kalau tidak juga Kekanda indahkan. Alang kepala malu bila terhidang segala makanan basi ini untuk jejamu. Gugurkan adinda ini ke salah satu. Baik, jemput jejamu dari Palembang. Sekaliannya menyantap hidangan kami. Cicipilah apa adanya yang tersedia, Kekanda! Teriak Cik Wan. Berarti gugur tak satu buat adinda. Saya tak peduli. Kata Datuk Kaya seraya menghambur-hamburkan nasi basi. Kita bercerai, berbatas nasi basi ini. Ya, talak 3 kujatuhkan kepadamu, Cik Wan. Berderailah nasi basi berhambur, membelah Pulau Subi menjadi 2 bagian. Blas! Kilat memancar-mancar, laut pun berdarah. Lalu muncullah 2 pulau di utara dan 1 lagi di bagian selatan. Subi kecil milik Cik Wan istri Datuk Kaya dan Subi besar menjadi hak beliau sendiri. Pulau Subi itu terbelah oleh sebuah selat yang memanjang lurus dari timur ke barat. Dipercayai penduduk bahwa selat itu terjadi akibat hamburan nasi basi dari tangan Datuk Kaya yang cukup besar kuasanya pada zaman dahulu, dan disebut Selat Nasi. Sekian cerita dari Almira. Seru kan? Almira tutup dengan sebuah pantun ya. Tanjung Pinang, Kota Madia. Seiring zaman semakin maju. Usai sudah cerita dari Almira, jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.